kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa sebenarnya jangan-jangan emailnya Mas, media sosial, kawan-kawan itu kredensial itu username dan password itu tuh udah ada di underground. Beberapa aplikasi pinjol yang jahat dia akan minta akses karena kita kebelet pengen punya duit, kasih aksesnya, lalu kita yes aja, minta akses ini segala macam. Begitu kita terlambat, ini pinjol yang ilegal ya, kita akan, teman-teman kita yang ada di kontak list itu akan dibombardir oleh mereka dengan mengirimkan foto-foto kita yang ada di folder kita, termasuk foto-foto yang nggak pantas misalnya. Begitu ada teknologi yang baru dan AI, saya nggak mau menyalahkan AI, bukan, tapi penggunanya, maka foto-foto yang ada di situ bisa kemudian disalahgunakan oleh orang-orang untuk tadi itu profiling, dibikin versi deepfake-nya dan segala macam. Di Indonesia apakah gitu ya sudah ada program yang cukup masif untuk memperkenalkan literasi digital, internet, transformasi digital, AI kepada anak-anak kelas 6 SD dan 1 SMA yang terus berkelanjutan sampai nanti ketemu di 2035. Selamat datang manusia masa depan. Masa depan itu digital. Jadi kita semua pasti akan semakin digital ke depannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap untuk masa depan yang lebih digital, yang lebih terkoneksi, yang lebih, kalau saya bisa bilang kasar ini, kita nggak paham sebenarnya dunianya itu seperti apa. Kita hanya bisa menebak lebih digital tuh seperti apa kalau kita nonton film-film sci-fi. Beberapa dari film-film sci-fi itu udah terjadi beneran, dan beberapa mungkin ancaman-ancaman yang kita lihat terhadap data pribadi, terhadap keamanan rekening Anda, terhadap data-data pekerjaan Anda dan lain-lain itu sebenarnya sudah mulai saat ini, bahkan bukan di masa depan, sudah mulai terancam. Jadi hari ini manusia masa depan mengundang seorang, saya bisa bilang, pakar, entusias, pemerhati, dan yang peduli dengan bagaimana manusia masuk ke era digital, dan ia sudah aktif dalam bidang ini dari tahun mungkin 2000 awal, mungkin lebih awal dari itu, nanti saya tanya sendiri. Dan mungkin Anda juga sudah mulai mengenalnya sebelum bahkan rambutnya memutih dulu ya. Saking udah lamanya mengurusi ini, rambutnya sudah memutih sekarang. Mas Doni Utoyo atau Doni BU. Apa kabar Mas Doni? Mas, apa kabar Mas? Dulu ya rambutnya belum Dulu saya sempat hitam sih. Sempat hitam ya. Jadi tahun berapa ya mulainya Mas ya memperhatikan dunia digital ini? Sebenarnya 98. Oh, kan, iya. 98 itu saya ikut ada namanya mailing list apa kabar Indonesia dulu. Okay. Mailing list yang isinya apa namanya underground ya, yang mengemukakan soal demokrasi, HAM segala macam. Waktu itu kan masih Orde Baru kan. Ini tidak terkait dengan TV manapun ya. Enggak. Apa kabar Indonesia itu bukan nama program. Bukan. Ini benar dari pengguna-pengguna mailing list saja gitu. Dulu Newsgroup kalau nggak salah namanya. Newsgroup ya. Belum ada mailing list tapi Newsgroup begitu. Oh, oke. Jadi 98 kita lihat ternyata teman-teman pegiat aktivis itu banyak main di underground. Underground itu dulu memang online kan. Kalau dulu kan internet belum banyak masuk di Indonesia. Iya, 98 apalagi. 98. Terus kemudian 99 itu ada internet pertama kurang lebih masuk, maksudnya ini internet komersial pertama. Itu 98 99 Indonet ya, zaman dulu banget ya. Dan ini harus dipahami, penggunaan internet dibanding sekarang jauh sekali karena belum ada gawai handphone ya. Semua harus di PC. Iya, masih di PC, dial up ya. Atau warnet baru ada sekitar tahun 2000-an. Iya, betul. Makanya kemudian waktu itu kita membuat namanya Gerakan Internet Sehat atau ICT Watch itu di tahun 2002. Jadi ya itulah sejarah awalnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, berangkat dari mana tuh Mas? Apakah memang berangkat dari melihat peluang bahwa internetnya akan semakin luas, semakin dipergunakan, atau justru dari awal sudah melihat internet ini kalau kita pergunakan tanpa pahami sebenarnya memang bisa jadi ancaman? Saya jam dulu ke depan. Tadi kan kita pas lagi ini kan kita sempat ngobrol tentang Indonesia Emas 2045. Oke. Saya mau tanya. Saya tanya dulu. Bonus demografi itu tahun berapa? 2035. Berarti kalau ke 2045 berarti udah lewat 10 tahun. Iya. Bener ya? Iya. Berarti kalau kita lewat
bonus demografi tidak kita bisa manfaatkan, berarti itu sudah akan decline kan? Iya. Ya, sudah malu masuk ke aging society. Orang Iya, lebih iya. jadi lebih banyak yang tuanya kan. Iya, Di iya, 2045 artinya lebih banyak yang tuanya. Harusnya ya. Compare ke 2035. Statistik kan bicara begitu. Oke. Kalau kita bicara 2035, which is sekarang 2025, masih 10 tahun 10 lagi. tahun lagi ya. Oke, kalau kita anggap manusia yang produktif, yang bisa bekerja, kita hitung anggaplah umurnya 21 tahun setelah mereka lulus kuliah misalnya. Iya, iya. Oke, misalnya begitu ya. 21 dikurangi 10, tadi kan udah 10 tahun lagi kan. Berarti umurnya berapa sekarang? 11. 11 berarti sekarang duduk di tahun ini, Iya. anak usia 11 tahun kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 atau kelas 1 SMP? Iya, sekitar itu. Pertanyaannya, Heeh. di Indonesia apakah gitu ya sudah ada program yang cukup masif untuk memperkenalkan literasi digital, internet, transformasi digital, AI kepada anak-anak kelas 6 SD dan 1 SMA yang terus berkelanjutan sampai nanti ketemu di 2035. Yang saya tahu sih nggak ada yang semasif itu ya. Betul. Ini kan sebenarnya bukan kerja cuma pemerintah aja ya, pemerintah, iya, media, setuju. masyarakat sipil, Iya, iya. akademisi itu. Nah, kita ini kalau Mas bicara tadi ya, saya belum ke belakang lagi, saya lihat ke depan. 2035. Kita sekarang tuh saya agak miris sebenarnya. 2045 Indonesia emas, iya, nggak ada yang salah. Tapi bonus demografi kita tuh 2035. Setelah itu akan mulai decline, ya kan? Nah, 2035 ditarik sekarang anak-anak sekarang yang SD dan SMP atau SMA lah nanti udah dapat apa dengan digital, sementara AI-nya segini banyak. Itu yang kemudian kekhawatiran itu tuh terus, makanya rambut saya putih, Mas. Kenapa? Karena di tahun 2000-an setelah ini Orde Baru runtuh, 98 runtuh nih. Orang sebelum itu tidak terbiasa untuk berdemokrasi, dalam artian tidak biasa untuk berbeda pendapat, namanya berekspresi, karena diredam kan. 98 runtuh, breng gitu. 98 runtuh, semua orang kemudian pingin bersuara. Bayangkan Mas, yang selama ini tidak mereka yang terbungkam kemudian jadi bersuaranya kan ya nggak apa-apa lah penyesuaian. Masuk internet 99. Apa yang terjadi? Dikasih kebebasan, dikasih fasilitas, tapi tidak terbiasa untuk berdebat yang sehat segala macam. Jadi nggak tahu gameplaynya seperti apa di dunia ini gitu ya, dunia maya dia. ini. Makanya kemudian di tahun 2000 itu saya pikir internet banyak positifnya. Tapi wah gila nih. Ini kalau nggak ada yang bergerak bersama bicara internet sehat, internet safety atau apapun namanya, chat online protection segala macam, itu bakal jadi isu nih. Dan kejadian. Karena tidak kunjung, sebenarnya kalau ditanya udah berusaha nggak sih mendorong supaya internet masuk ke kurikulum sekolah misalnya. Wah, nanti kalau saya kasih tahu listnya panjang nih, sangkain teriak lagi. Kita banyak berbagai banget pihak itu dorong ke sejumlah sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ganti-ganti. Itu tidak kunjung masuk. Kan mereka belajar komputer di sekolah, beda dong ya. Komputer iya belajar. Jadi kalau di dalam konsep literasi digital itu kan ada istilahnya CABE, Mas. Cakap, aman, budaya, etika. Oke. Pakai komputer, bisa ini segala macam itu cakap. Iya. Aman nggak dia kena virus? Kalau zaman dulu kan virus, atau sekarang phishing dan segala macam scam. Itu aja udah berkembang. Itu berkembang, sekarang ada AI lagi. Iya. Kemudian budaya apakah dipakai untuk menceritakan tentang keluhuran budaya, gotong royong, emansipasi dan segala macam. Satu lagi etika, beretika nggak dia pakai itu. Jadi kalau cuman pakai komputer, oh iya cakap, nggak apa-apa, itu baru satu pilar gitu. Iya sih, harus disadari bahwa kemampuan memakai komputer itu baru satu. Tapi bagaimana kayak ini kali ya, kita gimana ya kalau kita persepsikan kita masuk ke dunia maya di mana kita bertemu dengan orang yang lebih banyak lagi, sebenarnya bisa jutaan orang, miliaran orang di dunia, kita tersambung. Sama kayak kita ketemu sekelompok manusia gitu kan, kita jaga tuh ya, cakap itu mungkin ya kita ada urusan apa, mungkin kita bisa ceritakan pekerjaan kita gitu ya. Lalu aman ya, kita tahu cara menjaga jarak dan aman, menilai orang apakah orang ini aman atau dia bawa senjata atau apa kan, itu amannya gitu ya.
budayanya kita nggak tiba-tiba langsung noir kepalanya apa kabar lu, kan nggak gitu Nggak juga gitu kan. betul. Masalahnya pada saat masuk ke internet, hal-hal seperti ini belum ada kebiasaannya gitu ya. Belum ada itu tadi, harusnya yang berbudaya, yang menjaga etika, bahasanya seperti apa, ujung-ujungnya kan jadinya ribut mulu zaman dulu kan di internet juga begitu ujung-ujungnya. Iya, karena ya itu tadi ini kan sebenarnya kan ini komunikasi dasar lah. Harusnya. Iya kan? Iya. Mau Anda mau pakai internet, mau pakai hasil ketikan, mau pakai surat segala macam, berbahasa, berkomunikasi itu kan konteksnya berbudaya. Iya. Nah, kita tidak terbiasa untuk berkomunikasi secara arif. Begitu intinya. Begitu ada internet, ya kita sekarang mendulang apa yang tidak kita lakukan antisipasi di awal. Oke. Nah, itu kalau bisa dibilang gini, pada saat kita masuk ke era tadi Mas Doni bilang, era ada internet dan tiba-tiba meledak dalam arti meluas pemakaiannya. Dan Mas Doni bilang bahwa kenapa saat itu terjadi kayak kebingungan, kekacauan ya, maksudnya tuh nggak sepenuhnya, tapi ada kebingungan antara bagaimana bersikap di keyboard dibandingkan dengan ketemu orang langsung. Itu karena kita tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Harusnya kita sekarang lebih siap dong. 10 tahun lagi harusnya kita sudah lebih cakap. Benar atau tidak, dan apakah menurut Mas Doni kita sudah pinter kok, kita tidak lagi kayak dulu main terima aja teknologinya terus entah jadi apa. Kita tahu kok teknologi ini berkembang sehingga kita sudah lebih mempersiapkan diri, atau sebenarnya nggak ada yang berubah Mas Doni dari sisi kesiapan atau kesadaran untuk siap secara bangsa gitu. Enaknya tuh kalau kita ini ya, saya senang banget kalau ada klausul harusnya itu. Ya, kalau harusnya itu terjadi maka udah aman dong sekarang ya. Yes. Sudah damai, sejahtera segala macam. Tapi gini Mas, ada indeks literasi digital. Terus kemudian yang tahun ini baru dikeluarkan indeks manusia digital Indonesia kalau nggak salah. Jadi betul ada peningkatan Mas. Jadi kan ada peningkatan secara indeks bahwa dari 4 pilar tersebut, cakap, aman, budaya, etika, ada peningkatan. Tapi peningkatannya belum signifikan. Jadi kalau ditanyakan apakah ada upaya pemerintah, masyarakat sipil, ada, hasilnya ada. Tapi yang kita lihat sekarang pengguna internetnya semakin banyak. Masif ya. Ya, jadi persentase kerentanannya juga semakin besar. Pasti, karena itu nggak cuma itu saja, internetnya sekarang juga relatif lebih mudah diakses ketimbang dulu. Dulu kan harus dial up, harus ke warnet. Nah, sekarang pakai gadget. Wifi di mana segala macam. Ditambah sekarang teknologi AI-nya memungkinkan orang, kalau dulu kan gini, ada namanya UGC Mas, User Generated Content. UGC itu kan di mana orang akhirnya bisa bikin, ada blog kan, bikin konten segala macam. Dulu itu nggak segera gini ya teman-teman, dalam konteks ini ada kaitannya tapi tidak ansih hanya itu. Karena itu yang kemudian akan menggerus media sekarang. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu, mengapa media sekarang agak kalang kabut? Ya, media-media. Karena kan porsi kuenya keambil, porsi iklannya kan ambil oleh homeless media, digital segala macam. Kenapa orang sudah bisa sekarang bikin konten kayak misalnya kegiatan ini keren nih. Orang sudah bisa bikin podcast, orang udah bisa bikin di YouTube, orang udah bisa bikin di Instagram. Itu nggak perlu kantor-kantor gede gitu-gitu ya. Kalau kita tarik ke belakang, itu awal muasalnya kan dulu ada Friendster, media sosial kan, orang bisa posting di situ rame, kemudian orang bisa bikin konten, citizen journalism mulai tumbuh segala macam. Itu tidak langsung ke mapping tuh. Akan jadi konten kreator tuh nggak kebayang. Belum ada kata konten kreator tuh belum ada dulu. Itu kan butuh 15 tahunan, 15 tahun kemudian jadi sekarang akhirnya media mengusahakan publisher rights kan, yang kemudian ya udah lu harus fair dong, platform online kayak Google, Meta segala macam lu harus, karena lu ambil konten gue lu harus fair dong. Ada bayarannya gitu. Itu butuh waktu lama, mungkin sekitar 15 tahun untuk bahwa akan ada pergeseran itu. Sekarang ngomongin AI, Mas, AI itu baru rame berapa tahun belakangan sih? Di developnya udah lama, tapi kan paling 2 tahun terakhir. Iya, paling 2 tahun. Dan 2 tahun yang lalu kan kita bilang jelek nih orang bikin konten. Ya, kelihatan banget AI. Sekarang nggak bisa bedain. Artinya kalau Mas tanya sekarang lebih baik nggak sih? Kan sudah sekian tahun ya manusia Indonesia, manusia masa depan ini sudah lebih baik secara digital.
Teknologinya ya, Hmm. pemahaman digitalnya ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi digitalnya untuk menjadi lebih arif, lebih wise, lebih etis, lebih bijaksana? Enggak. Dan itu berbahaya. Banget. Saya mau ke ini Mas Tony. Mau kita yang praktis-praktis aja nih. Ya, oke. Ya, oke. Itu kesadaran dulu nih bahwa ini berbahaya. Sekarang kita masuk ke bentuk bahayanya itu seperti apa. Dan nanti kita akan share tipsnya. Mas Doni akan share tips-tips yang harus Anda lakukan untuk sebisa mungkin menjaga diri Anda, keluarga Anda, kantor Anda aman dari bahaya-bahaya digital. Nanti tipsnya akan kita share, Mas Doni yang akan share. Nah, bahayanya apa sih Mas? Misalkan gini, saya kan punya media sosial gitu. Saya posting lah gitu. Pasti saya posting ya mungkin kegiatan, terutama kegiatan kerjaan gitu. Promosi manusia masa depan misalkan dan lain-lain. Di satu sisi juga saya mungkin ada yang user generated content yang dibuat juga selain di Instagram dan atau di platform media sosial. Ada tulisan gitu yang dikeluarkan. Oh, saya punya vlog misalkan atau blog gitu misalkan. Saya punya tulisan dan lain-lain gitu. Ada juga mungkin kegiatan-kegiatan saya yang dipublish oleh mungkin dari yang punya acara atau dan lain-lain gitu. Nah, memangnya kalau segitu aja sudah berbahaya buat saya. Apa ancaman yang mungkin terjadi itu apa? Saya mau tanya dulu sekarang. Menurut Mas, podcast kita ini risiko bahayanya apa? Saya tanya dulu nih. Ini sih pengennya nggak ada resiko, pengennya positif ke masyarakat sebenarnya, tapi ternyata ada resikonya ya. Nggak tahu kan saya nanya. Oh, saya bisa nebak satu. Apa? Karena saya ngomong terus, ini suara saya bisa diduplikat dengan AI. Setidaknya kita itu. nggak kepikiran 1-2 tahun yang lalu pada saat Iya, AI lagi itu nggak ada yang kepikiran, happy semua orang untuk muncul. Sekarang saya katakan bahwa Mas dan saya itu bisa di-profiling dengan cepat, ditiru mukanya, kameranya di mana? Ya, ditiru mukanya, ditiru suaranya, ditiru gesturnya pakai AI dan apapun bisa terjadi. Buat nipu, bisa nelfon teman, bisa buat nanti profiling bikin pinjol ilegal segala macam, apalagi data kita sudah bocor kemana-mana. Saya nggak bilang podcastnya yang berbahaya, tetapi penampilan kita di internet itu sekarang nggak kebayang ternyata bisa berbahaya begitu ada teknologi AI. Bukan AI-nya yang membuat, jadi itu lagi-lagi tools ya. Toolsnya. Toolsnya. Karena toolsnya itu bermanfaat gitu loh. Ya. Karena misalnya gini, saya bikin tools gratis buat teman-teman UMKM yang dia foto produk kemudian nanti jadi bagus segala macam. Itu saya taruh di s.id/foto UMKM. Semua UMKM bisa pakai. Jadi misalnya dia punya produk, dia tinggal foto, lalu panggil tetangganya, lu jadi model deh, foto tuh jadi keren, megang produk segala macam. Tools yang sama, teknologi yang sama bisa digunakan itu. Nah, digunakan untuk yang hal yang buruk. Jadi begitu ngomongin digital Mas, di tahun 99 awal itu saya bilang, iya banyak positifnya, tapi ada tolong aware dong, nih negatifnya banyak. Teknologi digital itu sama kayak pisau bermata dua, orang sering ngomong begitu. Jadi itu, jadi kalau Mas tanya itu dulu tadi, apa sih resikonya? Podcast ini saja membuat resiko buat Mas, buat saya. Karena orang bisa memprofiling dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian ya kalau yang paling sederhana adalah karena kan orang suka sekali klik dengan cepat ya. Misalnya gini, dapat informasi dari messenger kayak WhatsApp atau email yang kemudian too good to be true, artinya cepat nih Anda nanti mau ada hadiah terbatas, ada diskon terbatas, atau tolong segera ini, kalau nggak segera diklik nanti hilang kesempatan Anda segala macam. Atau ngancam-ngancam katanya tabungan Anda akan diblokir kalau tidak segera mengisi form ini kan, akun Anda akan bikin takut gitu kan. Maka itu yang terjadi kan phishing. Sehingga data pribadi kita diambil segala macam. Sebenarnya nanti kita bisa demokan, misalnya teman-teman nanti buka di periksa, saya lupa domainnya apa. Tapi nanti kita tulis belakangan. Iya, itu nanti teman-teman bisa cek tuh emailnya udah pernah, kredensialnya udah pernah bocor belum? Saya pernah nyoba. Periksa data.com kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah saya pernah nyoba dan ternyata iya benar ada di data itu bahwa email Anda sudah masuk kayak udah banyak pihak yang memegang emailnya gitu. Iya, betul. Jadi, nah itu
Jadi kalau ini ngomongin nanti tipsnya ya. Tapi jadi kita mengkompilasi beberapa tools untuk ngecek, untuk self checking ya. Misalnya saya masukin email saya udah bocor di 20 titik. Ya. Jadi kayak misalnya salah satu platform online shop gitu dulu pernah dihack. Saya kan member di situ, maka seluruh nama data saya, nama, tanggal lahir segala macam itu sudah ada di tangan hacker. Udah di tangan hacker gitu. Ya solusinya apa ya, mau nggak mau ya harus ganti password. Nah kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa sebenarnya jangan-jangan emailnya Mas, media sosial, kawan-kawan itu kredensial itu username dan password itu tuh udah ada di underground. Cuman karena kita bukan orang high profile, artinya gini, bukan orang yang diincer, jadi orang kan juga mau ngincer kan, ini nobody nih, bukan siapa-siapa gitu. Dia profiling juga gitu, siapa yang layak ditipu gitu. Betul. Nah tapi bagi orang-orang yang high profile, ya Mas Timothy kan high profile nih, terus pejabat-pejabat publik dan segala macam atau yang itu, mereka, ini asumsi saya dan bisa saja kenyataan, sudah ada yang ngumpulin data bank nih, kayak database si orang ini, pejabat ini atau racing star gitu, ini data-datanya udah siapin mereka. Untung saya masih di bawah sekali Mas Didit. Kata siapa? Jangan gitu dong. tapi itu sering menjadi alasan orang untuk siapa sih yang mau meretas gue gitu kan, pasti ngomongin gitu. Apa benar gak kayak gitu? Iya, jadi waktu itu kita pernah bikin pelatihan untuk UMKM di salah satu desa buruh migran. Teman-teman ST Award ini programnya namanya Made in Indonesia. Jadi kita bikin pelatihan ke purna pekerja migran. Atau kalau bahasa langsungnya mantan TKW gitu. Mereka selalu berpikir, yang terjadi adalah gini, namanya privacy fatigue. Kelelahan privacy. Kenapa? Mengajarkan, itu terjadi semua termasuk saya, mengajarkan Mas, jangan lupa ganti password misalnya 6 bulan sekali, Mas pasang VPN, virtual private network, Mas pasang antivirus. Gue capek, ribet banget sih, gitu. Toh gue bukan siapa-siapa gitu. Itu terjadi di mana-mana. Jadi pada saat kami ke pelatihan itu terjadi juga. Ibu-ibu itu peserta tuh mengatakan, Mas saya kan bukan siapa-siapa, nggak usah lagi nih segala macam. Tapi kan saya bilang, Bu, ibu kan nanti bisnis, dia mulai UMKM. Jualan makanan segala macam kan nanti online. Ibu nanti kalau omsetnya udah gede dan segala macam, terus ibu akunnya diambil orang, pendapatan terus kemudian ditutup entah oleh hacker bisnisnya, ibu kan penghasilan keluarga terganggu. Jadi itu terjadi mana-mana Mas, mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa, jadi saya nggak usah khawatir. Sampai satu titik dia menyesal bahwa ternyata itu mengganggu banyak hal. Kayak sekarang kan lagi diberitakan Gmail kan bocor. Sebenarnya bukan Gmailnya. Jadi gini, kita kan sering daftar pakai akun-akun. Daftar aja langsung daripada masukin username, pokoknya connect ke Gmail kita. Connect ke Gmail segala macam. Aduh, saya banyak banget lagi gitu. Saya ada 40-an services yang saya connectin ke Gmail. Nah, ini bocor, yang ini bocor lalu dikompilasi, jadilah kemudian ketahuan yang akun Gmail siapa aja. Yang username-nya, passwordnya siapa aja kelihatan. Jadi passwordnya kelihatan. Gini, passwordnya di-encrypt. Jadi gini, dalam keamanan digital itu passwordnya di-encrypt Mas. Mas misalnya Timothy misalnya, terus passwordnya anggaplah ya 1, 2, 3, 4 misal. Oke. Ini di random, nggak orang nggak bisa lihat 1, 2, 3, 4-nya. Tetapi ada namanya teknologi, hacker itu dengan mesin yang lebih cepat, dia akan bilang, tolong carikan siapa saja yang passwordnya 1, 2, 3, 4, ketemu. Oh, jadi saya coba sederhanakan. Dia punya 200 nih Gmail account-nya. Ini pasti ada yang 1, 2, 3, 4 nih passwordnya. Dia tes dulu semuanya. Nanti kasih tahu saya yang mana yang 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau target Mas nih. Biasanya kan targeted. Nah ini banyak modus operandi. Jadi saya mau target Mas. Maka saya itu sudah punya database isi password apa saja yang biasanya dipakai oleh orang Indonesia. Yang macam-macam semua. Mungkin ada ribuan password. Lalu saya database ini saya masukkan ke email Timothy, cari mana yang cocok. Misalkan Sintayong. Tiba-tiba bener dapat. Pasti password ini. Itu yang terjadi.
Wah gila ya. Jadi ya kalau kemudian Gmail kita sudah ke hijack, selesai kita semua urusan kan kita rata-rata apa semua lari ke situ. Karena nge-link semua ke Nge-link situ. semua. Saya sih jujur Gmail saya paling rumit passwordnya. Boleh dikasih tahu? Oh ya, awalnya panjang banget password karena saya parno gitu loh, takut gitu loh. Karena saya takut banget Gmail yang paling saya takuti untuk tembus gitu. Memang sengaja itu yang paling rumit itu gitu. karena Gmail itu ya masa itu connect ke handphone kita kalau kita Android, Iya. connect kemana-mana segala macam kan, Iya. akun-akun kita. Ngeri sih. Jadi itu tidak berlaku Mas ya. Ini mungkin catatan nih. Jangan pernah berpikir saya mah siapa, nggak akan ada yang mau hack saya. Itu nggak berlaku ya. Saya mau share cerita dikit nih, Mas Doni. Sebenarnya saya juga ada orang yang kerja sama saya gitu. Itu pernah kena juga. Tapi kenanya itu lebih ke apa namanya? Yang bukan yang teknis, tapi ke social engineering. Social engineering tuh memang dia mempengaruhi kita secara verbal gitu ya, menceritakan, bikin cerita yang serem-serem apa yang mengikuti. Nah, saya mau bilang orang ini sebenarnya bukan orang punya uang. Oke. Yang kena ini bukan orang punya uang. Uangnya itu kalau nggak salah hanya sekitar 2 jutaan malah di sebuah rekening non-bank financial service. Jadi bukan di rekening bank tapi di aplikasi-aplikasi yang juga bisa menampung uang gitu ya. Itu oleh penipunya, ini catatan aja ya, ini orang nggak akan pernah masuk profile sebagai orang yang diincar. Ya. Uangnya cuma 2 jutaan di tabungannya itu. Itu disuruh untuk transfer semuanya. Dengan berbagai cara lah, bukan transfer semuanya, diminta untuk melakukan beberapa langkah, lalu memberikan kode sepertinya OTP sih, memberikan kode, abis itu disedot abis. Dia cek udah kosong. Nah, jangan berpikir pernah berhenti di situ aja loh. Itu penipunya lanjut lagi. Caranya apa? Dia suruh untuk daftar pinjaman ke salah satu aplikasi pinjaman online yang dimana kita bisa daftar saat itu, bisa terima duit saat itu juga. Jadi dia suruh kirim KTP-nya ke daftar itu, suruh download, habis download kirim KTP, habis kirim KTP foto dan lain-lain. Pokoknya dia dapat pinjaman. Dia cuma bisa ambil 750.000. 750.000 itu disuruh masukin ke si rekening awal tadi itu. Yang otomatis nasibnya kita tahu. Ditarik lagi. Jadi ujung-ujungnya orang ini nasibnya adalah dia kehilangan si 2 juta plus sama kejebak utang 900.000 karena 750.000 yang dia pinjam mau dibayar besok pun itu dibayarnya harus 900.000 plus beserta bunganya. Jadi jangan pernah meragukan kesadisan orang-orang yang melakukan penipuan itu. Anda tidak akan disedot sampai habis, Anda dikasih utang lagi, bukan cuma disedot sampai habis uangnya, disuruh berhutang untuk dia. Masih belum berhenti di situ. Itu dilaporkan kan, dilaporkan ke bank online itu dan lain-lain. Semingguan kemudian ada yang WhatsApp lagi masuk. Dia cerita, ada lagi yang WhatsApp masuk. Ngakunya apa? Pengacara. Saya disuruh untuk ngurus laporan ini. Gak ada yang pernah ngontak pengacara sama sekali. Cobalah ya. Pengacara sama penyidik katanya. Penyidik kepolisian. Ngaku-ngaku penyidik kepolisian. Saya search penyidik kepolisiannya, ada fotonya di Google. Tapi bukan dia, pasti bukan dia. Karena apa? Dia di daerah. Nggak ngapain dia ngurusin orang Jakarta ketipu. Nggak ada urusan. Berarti apa? Ada data kepolisian yang dipakai sama penipu. Data asli kepolisian. Wajah asli seorang aparat dipakai oleh penipu ngaku-ngaku sebagai penyidik untuk penipuan online ini, gitu kan? Jadi polisi menghubungi, pengacara menghubungi. Saya bilang coba dilanjut aja, suruh ngapain? Tahu nggak? Disuruh download aplikasi trading. Polisi mana yang suruh download aplikasi trading? Udah pasti penipu, udah pasti. Jangan pernah meragukan kesadisan para penipu itu. Itu sadis, gak peduli mereka, gak peduli nih orang gak punya duit. Setelah nelpon, setelah transfer dia seminggu gak bisa makan, gak peduli sama sekali mereka. At all mereka gak peduli. Jadi lagi-lagi mungkin saya menekankan apa yang tadi dikatakan Mas Doni. Jangan pernah berpikir saya mah bukan siapa-siapa, saya gak akan diincar. Enggak, semua diincar. Karena ujung-ujungnya uang. Mau itu 2 juta, mau itu 2 miliar, mereka kayaknya berapapun ambil sikat pokoknya gitu. Nah, bagaimana tuh Mas Doni agar
Saya tidak mau lagi dikontak oleh orang-orang yang mau berusaha menipu saya. Tapi di sisi lain, kayaknya nomor telepon saya udah kesebar deh. Soalnya setiap seminggu, setiap berapa hari ada aja yang nyoba-nyoba. Selamat siang Pak, dengan Bapak ini bener. Nah Pak, apa kabar? Gini-gini. Saya mau ikut survei tapi minta data pribadi dulu, minta nama, minta nomor rekening dan lain-lain. Banyak banget minta datanya. Apakah memang kalau data kita udah kesebar, ya udah aja sih. Kita cuma bisa menerima nasib dan lebih aware aja sama siapa yang menghubungi kita. Iya. Nah, jadi siapa yang mau mendapatkan giveaway silakan hubungi nomor teleponnya beliau di nomor gitu. Jangan dong. Masih kesebar aja. Yang sudah ada di internet itu akan abadi. Sorry to say. Nggak bisa ya kita minta dihapus, itu nggak bisa ya? Oke. Undang-undang kita punya undang-undang perlindungan data pribadi itu memungkinkan kita untuk meminta penghapusan data kita, koreksi, penghapusan dan segala macam data kita di platform online yang menyimpan data kita. Tapi pertama undang-undang itu belum ada peraturan pemerintah turunannya. Bagaimana caranya dan segala macam itu belum ada. Tapi undang-undang kita sudah ada. Tapi kemudian itu hanya bisa dikenakan pada mereka yang memang entitas yang eligible, yang punya badan hukum dan segala macam. Tapi ini kan data kita udah kesebar kemana-mana kita underground segala macam. Jadi kalau ditanya bisa nggak diminta, bisa untuk dihapuskan, dihapus bisa. Tapi apakah akan hilang total? Enggak. Bisa juga. Kalau sudah ada yang ngopi, sudah ada yang posting juga, sudah ada yang buat. Itu resikonya. Nah, saya mau sharing minggu lalu, kira-kira seminggu 2 minggu lalu, itu jam 11 malam tiba-tiba token tuh Evan nanti saya ceritakan, ada SMS masuk. Jadi kan kalau saya transaksi kartu kredit, dia akan kirim OTP. Ya. Kemudian saya itu. Terus kemudian tiba-tiba 2 kali, itu malam jam 11 itu ada centing masuk. OTP. Oh, berarti ada yang lagi nyoba pakai kartu kredit ya? Yes, 2 kali dia dicenting, saya tahu 2 kali. Saya antara ngantuk dan tidak, tapi saya langsung insting. Nah, ini masalahnya, Mas. Kalau kita sudah terbiasa di educate, insting kita akan jalan. Saya tidak merespon. Tidak ngeklik dan bilang dasar gitu. Yang terjadi adalah kemudian nggak berapa lama saya ditelepon. Nomor teleponnya saya tahu, tapi logonya logo bank tersebut. Wah, jadi nomor teleponnya itu nomor telepon biasa. Terus ada logo bank, kan biasanya ada nama di bawahnya. Namanya itu adalah diganti dengan nomor telepon si bank itu, nomor pendek. Jadi orang jam 11 malam, Mas, kalau orang ngantuk, tidak terbiasa, dia akan angkat telepon itu dan Pak, mungkin ya saya kan nggak ngangkat, mungkin dia bilang tolong diberikan ini OTP ini karena darurat atau mungkin untuk keperluan ini segala macam, karena mungkin ngantuk, mungkin nggak masuk. Itu, Mas. Saya nggak tahu ya, kalau kartu kredit saya nggak tahu dia dapat dari mana. Ada OTP masuk, lalu dia telepon saya, ada logo banknya segala macam, dan itu mungkin banyak kasus yang terjadi seperti itu. Karena dia lihat logo banknya benar. Nomornya benar, bukan nomor handphone nih. Sekian cuma 5 angka nih. Pasti bank bener nih. Iya, itu. Nah, makanya kemudian kalau misalnya untuk ngomongin perbankan ya atau finansial, sistem pengamanan kita ada 3 model, Mas, sebenarnya di dunia digital. Itu yang pertama adalah something we know atau something you know, sesuatu yang saya tahu atau sesuatu yang Mas tahu. Apa itu? Password ya. Tanggal lahir, nama ibu kandung gitu. Tapi sekarang di era sekarang yang something you know, saya juga bisa I know kan. Iya. Entah bocor, entah apa segala macam. Kemudian itu diperkuat dulu dengan something you are. Biometrik. Ya, sidik jari, wajah. Something you are kan kita sendiri. Wah, dulu tuh secure, Mas. Kan wajah segala macam. Kita naik kereta api aja sekarang wajah. Oke. Dengan AI itu tidak berisiko. Makanya ada kekhawatiran, misalnya kita daftar apa kan sekarang pakai wajah atau muka. Apakah AI yang dikembangkan di platform sana akan bisa mengungguli AI yang digunakan oleh penjahat? Liveliness-nya itu loh. Kan harus, kalau AI-nya ini kan mendetek ini beneran apa enggak gitu kan. Nah, kalau AI-nya semakin canggih gimana? Nah, akhirnya
Ada teknologi yang ketiga yang itu disebut dengan something you have. Something you have ini agak ribet. Jadi misalnya saya itu ada key semacam ini, Mas. Seperti USB. Seperti USB. Iya. Itu apa namanya? Apa sih namanya? Digital security key. Ada di online juga banyak yang jual. Jadi ini kalau saya sering anggap ini kayak kunci nuklir lah, nggak boleh lepas dari kita. Kalau biometrik tadi AI udah bisa ini password segala macam. Ini kita pegang. Jadi beberapa akun saya, tapi tong ini ya, teman-teman bisa coba gitu. Beberapa akun saya itu untuk bukanya itu saya pasang pengaman ini. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi Mas misalnya nanti entah di handphone segala macam. Jadi nggak akan bisa dibuka. Ya, kalau nggak, kalau dulu kan pakai WiFi ya, dikirim dulu apa token itu kirim. Sekarang nggak bisa dibuka kalau ini nggak dicolok. Ke handphone gimana? Kan ini ada dongle-nya. Oh, ada dongle. Kan Mas ada dongle USB. Iya. Oh, pakai dongle. Di iPhone bisa, di ini bisa. Jadi Mas masuk, kalaupun orang tahu passwordnya dan segala macam, tapi ini Mas nggak colokin, dia nggak akan kebuka. Ini nggak bisa digandakan dan segala macam. Nggak bisa. Tapi kalau hilang masalah. Nah, kalau hilang tuh kadang-kadang tuh kayak gini loh. Mas, tapi kalau hilang gimana? Ya udahlah, kalau hilang handphone lu juga kalau hilang gimana? Gitu. Jadi makanya saya bilang ini harus melekat di kita. Oke. Jauh lebih aman daripada password. Relatif lebih aman daripada biometrik karena sekarang AI bisa meniru suara. Kan biometrik ini suara, wajah, segala macam, intonasi. Nah, kalau ini nggak bisa ditiru. Bisa hilang nggak? Ya kalau hilang lain perkara. Gitu. Sama kalau handphone Anda hilang, perkaranya jadi beda lagi. Pengamanannya gimana? Ntar ada lagi. Jadi, tapi paling aman sampai saat ini itu ya, untuk yang paling aman. Saat ini sebenarnya adalah kombinasi 3 tadi. Password yang kuat itu harus dan sering diganti. Setahun sekali, 6 bulan sekali. Itu saya udah fatigue tuh. Saya tukang ini, Mas. Forgot password, sering banget udah forgot password, harus bikin lagi yang baru lagi. Kadang lupa saking gonta-ganti itu gimana ya? Tipsnya gimana ya? Itu ada nanti kasih. Jadi kalau teman-teman buka, jadi website yang kita kumpulin, link itu namanya di privasi.id. Oke. Privasi mau pakai bahasa Inggris mau bahasa Indonesia sama aja. Privasi.id. Itu nanti ada namanya link password monster. Oke. Jadi misalnya password sekarang kan misalnya passwordnya Jakarta. J-nya besar Jakarta gitu kan. Maka biar saya nggak lupa, saya kasih pagar depan tanda itu, pagar belakang. Oke. Saya mau ganti lagi, ya udah pagarnya saya tambahin 2. Oke. Saya mau ganti lagi, saya tambahin lagi. Tapi intinya tetap sama, passwordnya tetap sama, cuman tanda pagernya bisa saya tambah. Jadi perubahan kecil tuh ngaruh ya? Oh, ngaruh, Mas. Jadi gini, pada saat misalnya ada toko online dihack di bulan November. Oke. Kemudian ini tersebar datanya. Lalu Mas karena biasa rutin mengganti password di bulan Februari. Setiap Februari, 14 Februari kasih sayang dan gua akan sayangi akun gua dengan mengganti. Maka pada saat Mas ganti password, database yang sudah kececer tadi di bulan November kan udah nggak berlaku. Iya. Jadi apapun yang terjadi di online, di orang ngehack mana-mana, Mas langganan apa dan segala macam, itu kemudian dihack database-nya, ya ada datanya Mas masuk kemana-mana. Karena Mas rutin ganti, Mas kan nggak perlu tahu, nggak perlu mana yang bocor, nggak perlu ganti. Siapapun yang bocor udah kita tinggalkan lah itu, karena passwordnya udah sama sekali baru. Itu mengapa ganti password itu penting. Kemudian biometrik agak susah biometrik sekarang dengan adanya kalau dulu kita sangat harus waspada. Kalau dulu kan saya agak riwil ya sama KAI kan, lu ngapain sih wajah gue disimpan. Selama-lama gue capek nih ngotot terus itu. Maksud gue tanya undang-undang PDP-nya mana, peraturan mana, penyimpanan mana, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke perkantoran, KTP diminta, maaf ya mau store wajah, itu saya masih agak rewel. Cuma nanya doang, habis ini dihapus nggak? Dihapus saya nggak tahu juga. Nggak tahu Pak, pasti nggak tahu mereka. Itu kan biometrik kita, data KTP segala macam. Jadi biometrik, jadi password biometrik dan kalau bisa ditambah dengan security key ini.
barulah kita relatif lebih aman. Apakah terjadi privacy fatigue? Iya, saya juga iya. Pasti. Ribet amat sih hidup di digital, jangan masuk di digital. Atau setidaknya untuk itu tadi ya, akun utama kita yang mungkin ngelink dengan perbankan, itulah yang paling harus maksimal gitu ya setidaknya ya. Iya. Oke. Betul. Mas Ari, itu saya nggak tahu nih, saya pengen tahu aja komentarnya terhadap yang kemarin rame juga. Kalau tadi bilang bahwa wajah kita itu bisa ngaruh. Kalau di orang lain miliki, kemarin kan ramai juga tuh soal foto-foto. Bagaimana kita tuh khususnya teman-teman yang lari gitu, Foto you ya? foto you itu. Nah, apakah memang data itu yang mereka miliki? Nggak tahu, Mas Doni pendapatnya apakah? Apakah ini soal privacy kah? Atau Anda melihat ada ancaman digital juga di situ kalau memang foto itu semudah itu diambil wajah kita dan mungkin ya seluruh badan gitu? Jadi memang ada dua mazhab sih, Mas. Pertama, pelari itu lari di tempat publik. Ya. Kita memfoto orang di tempat publik itu tidak melanggar hukum. Memfoto ya, karena di tempat publik. Dan orang itu sedang melakukan kegiatan publik, lari gitu kan, saya foto. Di titik itu saya sepakat bahwa ya udah ini tempat publik, berada di tempat publik dan saya foto publik. Yang kemudian berkembang adalah kan beyond itu adalah kalau saya foto orang, Mas lagi lari, terus fotonya Mas saya jual jadi billboard dan segala macam. Ini nggak ngomongin digitalnya dulu nih. Kenapa? Karena kan harus ada form consent. Iya dong. Ya kan, saya foto orang tiba-tiba kapan dia foto, gue lagi lari, tiba-tiba foto saya jadi iklan makanan kucing misalnya. Waduh. Saya nggak dapat benefit ekonomi kan. Ini kan ngomongin benefit ekonomi, maka itu nggak boleh. Oke. Kalau di foto you kan dia akan bilang fotografernya, saya tidak menjual foto Anda ke orang lain. Kan itu kan ada itu segala macam. Oke. Sampai situ masih aman. Tetapi kemudian begitu ada teknologi yang baru dan AI, saya nggak mau menyalahkan AI, tapi penggunanya. Maka foto-foto yang ada di situ bisa kemudian disalahgunakan oleh orang-orang untuk tadi itu profiling, dibikin versi deepfake-nya dan segala macam. Nah, itu yang kemudian masalah muncul. Jadi niatan awal yang baik, teknologi itu disalahgunakan dan kemudian muncul lagi permasalahan berikutnya. Jadi saya baru tadi repost di Instagram saya. Ada orang sudah kasih, ada di Instagram saya. Jadi orang lari gitu, terus dia udah kasih tanda. Oh iya. Jangan foto, tetapi tetap naik. Terus alasan fotografernya bilang, saya fotonya pakai burst mode gitu, yang gitu kan, foto banyak. Kemudian ceritanya fotografernya nggak pergi ke satu daerah gitu, mau ada kerjaan, dia upload dulu, dia nggak ngeh bahwa ada salah satu foto begini. Yang begitu. Itu, ini kan akhirnya lah kok gitu sih gitu loh. Nggak bisa dong, kayak begini, seperti orang merokok, perokok kan bilang, ya kan hak saya untuk merokok, iya, tapi hak orang lain untuk sehat. Jadi perokok nggak apa-apa, ada tempatnya. Bukan artinya pelari yang nggak ngerokok kemudian harus menyingkir. Oke. Ada yang bilang ya sudah kayak gitu, pelari-pelari itu yang nggak mau difoto dikasih tanda gitu. Jangan ngeributin yang umum. Kalau menurut saya ya, misalnya yang mau difoto, yang pengen foto, kasih track sendiri gitu. Emang pengen foto, dia seneng nggak apa-apa juga, track sendiri. Track yang tidak suka difoto lewat track sini kan adalah cara gitu ya, gitu. Iya. Tapi kalau untuk ancaman digitalnya itu kan seperti apa? Bisakah disalahgunakan datanya? Bisa lah. Bisa ya. Sebenarnya. Bisa. Jadi kan ada namanya kan Google, kalau kita search, ini paling sederhana pakai Google Image. Kita bisa search, mencari foto orang, kita masukkan ke Google Image, lalu dia akan ada muncul di mana aja tuh foto. Jadi saya nggak tahu ini masnya oke nih, ini mbaknya oke nih gitu kan. Ada wajahnya saya taruh di search di Google, lalu kelihatan misalnya Instagramnya ini dan segala macam, apalagi netizen kan sekarang canggih-canggih ya. Muncul Instagramnya ini segala macam, yang kemudian kalau saya berniat jahat, paling minimal ada saya stalking. Dibuntuti kan, dibuntuti. Saya follow IG-nya, saya ikuti segala macam. Kalau saya maniak gimana?
Bisa harassment jatuhnya. Bisa nanti. harassment dan segala macam. Kalau nggak mania ya saya tahu wah ini orang kaya segala macam, terus dapat nomor teleponnya dan segala macam, ya saya bisa melakukan penipuan atau saya menipu teman-temannya menggunakan foto yang Iya. tadi saya dapatkan di internet. Itu juga banyak tuh, tiba-tiba kok foto kita dipakai untuk WhatsApp orang, terus dia WhatsAppin Iya. cari pinjaman ke sana kemari. Itu gitu. betul. Dan itu yang paling konvensional ya. Karena sekarang itu saya bisa telepon, keterima suara temannya dia. Wah, ngeri banget. Kenapa ya? Dari suara yang dia dapat dari internet, podcast. Berisiko nih guys. Kayaknya udah harus mulai tuh pakai kata kunci ya. Kalau keluarga kan ada Ya, istilah itu kata ada kunci kata ya. kunci makanya. Jadi yang ribet kita ya. Yang ribet kita, padahal seharusnya mereka yang ribet gitu ya. Iya, yang iya. menipu itu dipersulit, malah pengguna baik-baik kan yang dipersulit jadi ya. Benar. Jadi Itukah dunia digital ke depan, Mas? Bahwa kita akan semakin ribet kalau kita mau hidup di situ? akhirnya yang perlu kita dorong adalah critical thinking, Mas. Oke. Berpikir kritis. Critical thinking itu ya paling sederhananya adalah selalu sisipkan keraguan. Oke. Seperti masa sih gitu, kata-kata masa sih, tadi aku cek dulu gitu. Itu harus selalu ada. Dan itu nggak bisa dibangun dalam semalam kayak bangun candi. Ya, Bangun betul. candi aja gagal tuh 99, terus kemudian ayam berkokok. Jadi itu makanya harus dari SD, SMP. Kalau SMA mereka udah gaulnya beda. Ya. Udah ke pesta pora, udah ke Silicon Waduh. Fest, udah beda lah. Blackpink. Jadi SD, SMP, makanya balik lagi di awal tadi Ya. saya diskusi. Indonesia Emas 2045. Oke, bener. Tapi ingat 2035 adalah bonus demografi. Apa yang sudah kita siapkan di anak-anak sekarang? Ada nggak critical thinking itu dibangun? Oh iya, sekarang ada soal diajarin soal coding. AI juga teman-teman Kementerian Pendidikan, Dikdasmen sudah punya panduan, Dikti juga udah punya panduan AI. Critical thinkingnya masuk nggak? Critical thinking kan adalah dia bisa membedakan satu informasi apakah bisa langsung dia percaya, apa rujukannya, versus mana informasi yang dia tidak bisa percaya dan segala macam. Makanya orang begitu pakai AI lebih suka nge-prompt dan copy paste prompt. Ya. Alih-alih kemudian dia gunakan, dia sekarang yang tidak semua, tapi banyak yang kemudian lebih suka beli prompt Iya, karena jualan prom jadinya sekarang. iya jualan prompt, terus kemudian AI dipakai untuk ganti-ganti wajah yang lucu-lucu segala macam. Padahal banyak AI itu yang kemudian saya lihat bisa bikin kisah sejarah menjadi lebih menarik. Pada saat pembacaan penaikan bendera merah putih yang pertama 17 Agustus itu dibikin versi AI-nya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi bisa lihat. Saya lihat yang Kerajaan Sriwijaya. Wah, Kerajaan keren Sriwijaya. banget tuh. Itu bagus banget Kebayang kan. jadinya Bagus banget. tuh. Teknologi yang sama, kalau kita senang menonton itu, waspada, teknologi yang sama digunakan untuk melakukan penipuan, kejahatan segala macam. Iya. Itu Mas. Jadi AI itu manusia masa depan Harus menguasai AI. harus menguasai. Oh nggak bisa lain. Tetapi critical thinkingnya menjadi fundamental. Oke, jadi Berpikir kritis. menguasai AI itu skill tadi ya, lebih ke skill aja gitu ya. Iya. Tapi Cakapnya ya. cakapnya tadi ya cakapnya itu, tapi AB-nya jangan lupa juga. Iya, pada saat aman, kita- budaya dan etika. Oke, Mas Adi, kita sih kayaknya akan harus ada sesi khusus nih untuk bahas yang AI-nya. Mungkin di episode berikutnya gitu ya. Saya nggak bisa nih waktunya nih kalau kita bahas sekarang nih. Oke. Tapi saya mau ngingetin dulu. Kalau Anda menyukai apa yang tadi sudah dibahas dan merasa bermanfaat, jangan lupa juga untuk follow IG kita di @redaksi_nalar_tv, dan Anda bisa nonton kita terus. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube Nalar TV, dan juga kita bisa didengarkan di Spotify kalau Anda masih di jalan. Saya mau tips praktis, Mas Doni. Tips praktis. Jadi teman-teman buat yang menyaksikan, kita ingin dari Mas Doni bisa share, oke, saya mau lebih aman akun saya mau lebih aman penggunaan handphone saya dan keluarga saya, karena lagi-lagi pada saat satu orang terancam, seperti tadi Mas Doni bilang, jangan lupa teman-temannya nih, keluarganya bisa jadi terancam juga karena data yang tersebar tersebut. Oke, tips praktisnya itu seperti apa, Mas Doni? Apa sih sebenarnya misalkan settingan HP atau aplikasi yang menurut Mas Doni wajib saya miliki untuk meningkatkan keamanan di dunia digital untuk saya? Oke. Kalau saya orangnya paranoid, makanya di handphone saya ada antivirus dan ada firewall, apa namanya nih namanya? Ada firewall. Virtual Private Network, VPN.
Oh, oke. Ada VPN. Yang orang kemudian salah artikan, wah kalau install VPN berarti lu pengen nonton cari yang ini nih. itu nih segala macam. Enggak, tapi kalau saya transaksi perbankan atau saya di hotspot publik, tolong banget aktifkan VPN. Apapun, website publik apapun. Maksudnya Maksudnya gini, di wifi publik, di bandara, di kafe, dimanapun kita suka cari gratisan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu connect, VPN Anda harus aktif. Kenapa? Ini wifi, ini kita connect kemari. Kemudian kan transaksinya kan telanjang nih, kebuka. Iya, biasanya ada tulisannya unsafe ya. Ya, kalau di beberapa handphone yang sudah relatif secure ada yang bunyi itu. Tapi dengan VPN dia akan secure, dia kayak selang air, kan kita bisa lihat airnya selang nih. Iya. Tapi kalau pasang VPN, kita imajinasikan selang airnya lalu kita pasang tabung penutup. pipa. Ditutup lah, di cover gitu ya. Iya, ada pipa airnya. Jadi dan pipa kalau selang kan nggak mau dipotong. Makanya itu istilahnya kalau di dunia itu man in the middle. Jadi kalau selang ibaratnya ya, airnya kelihatan, oh ini lagi transaksi nih, sama hacker dipotong, tag gitu ceritanya ya. Imajinasinya dipotong selangnya karena gampang dipotong, lalu dibelokin ke tempat dia baru ke sana. Kita nggak ngeh, yang penting ada tapi ini belok. Tapi kalau pakai VPN ya, gambarannya selang tadi kemudian kita masukin ke dalam pipanya pipa besi, nggak gampang dipotong, nggak kelihatan juga. Oh, gitu, karena dia enkripsi. Oh, jadi misalnya kalaupun kepotong, kok nggak ada isinya, atau isinya kok nggak seperti yang saya harapkan gitu ya, atau saya nggak ngerti. Lebih susah dipotong. Jadi, juga. Iya, karena memang dia secure kan. Jadi keunggulannya ada dua, membuat itu tidak tampak kalau bahasa gampangnya ya, dan kemudian tidak mudah dipotong. Itu harus yang VPN berbayar nggak, Mas? Enggak, tinggal nyari VPN. Yang penting VPN-nya yang bisa terpercaya. Jadi kalau nemu VPN, googling dulu ini VPN-nya terpercaya apa enggak. Itu nanti ada VPN yang tidak terpercaya. Ada. Apa resiko VPN tidak terpercaya? Ya belok lagi. Oh, justru dipakai sama dia sebagai VPN yang gratisan gitu kan, makanya dulu Kominfo bilang hati-hati pakai VPN yang gratisan. Saya termasuk yang nggak sepakat kalau VPN dilarang. Karena VPN untuk keamanan digital. Ya. Tapi akhirnya yang dikatakan adalah jangan pakai VPN yang gratisan. Kenapa? Itu beresiko dibelokin justru. Harga ini saya coba sepraktis mungkin. Harga VPN yang masuk akal. Maksudnya yang ini untuk kita tahu bahwa ini soal kemampuan beda ya. Kalau kemampuan beda ya, mungkin kita orang beda. Tapi yang menurut Mas Doni, sebenarnya harga yang masuk akal untuk VPN itu berapa sih? Dia kan bulanan atau tahunan gitu kan. Yang Anda yakin bahwa seharusnya di range harga ini memang VPN itu masuk akal, bukan yang terlalu murah malah dibelokin ke hacker, nggak juga terlalu mahal konyol gitu harganya. Kan kita mikir begini ya, nggak semua orang harus pakai VPN. Ya. Tapi kalau kita kemudian transaksi yang kemudian bernilai tinggi pakai VPN, pertanyaannya mahal nggak? Saya tanya harga kopi berapa? 30.000, 40 kalau di kafe kita ngopi berapa kali? Ya, waduh, kalau saya mah kopi bisa 2 kali. Nah, sekarang VPN itu dengan satu paket antivirus segala macam tuh paling 1,2 per tahun. 1,2 per tahun. 100.000. Kalau di total per bulannya. Iya. Per bulannya. Ya kan orang mikir rugi amat gua bayar 100.000. Ini ya nggak apa-apa deh. Lu kayak beli asuransi, lu bilang rugi, ntar kalau pas lagi butuh, lu bingung. Nyesel nggak beli. Iya. Iya juga. Jadi ya sudah, saya langganan itu ada VPN lebih murah, saya lupa, pokoknya sekitar 50-100, tapi saya ambil yang paket itu sekitar 100.000-an per bulan, saya bayar langsung setahun. Oke, itu masih masuk akal sebenarnya harga segitu ya untuk masih masuk akal karena paketnya lengkap. Jadi saya pakai satu merek begitu, saya pasang di sini, dia bisa multi gadget, ada 10 gadget. Jadi laptop saya pakai itu juga, pakai akun yang sama. Dia ada VPN-nya, ada antivirus, ada peringatan Trojan segala macam di handphone saya. Ada itu satu paket, itu bisa 10 gadget 1,2. Berarti murah dong, murah ya, gitu loh. Untuk perlindungan ya. Untuk perlindungan. Itu bayar bodyguard 1,2 setahun udah murah itu, Mas.
Iya. Jauh dari UMR itu. Iya, tapi urus bodyguardnya tapi ya, biaya segitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bodyguard. Jadi kalau saya masih soal transaksi perbankan tadi. Kalau saya tidak pakai WiFi umum, hanya pakai sinyal dari handphone saya, apakah harus pakai VPN juga untuk perbankan? Nggak, relatif lebih aman karena kan kita connect pakai dari handphone kita ya. Dari handphone kita connect kemudian ke perbankan, sebenarnya kan mereka juga sudah secure. Ada enkripsi sudah juga. terenkripsi komunikasi ke. Jadi gini. Ini bank nih. Pada saat kita melakukan connect ke banknya, kemudian dia kalau kita koneksinya secure, maka ini akan secure. Oh ya. Betul ya. Karena kita langsung ke sini. Tapi itu secure berarti si provider internet kita pun nggak bisa lihat ya? Itu gimana sih? Provider kita bisa lihat bahwa kita sedang mengakses bank tersebut. Oh, tapi tidak bisa tahu transaksi Tidak apapun. bisa lihat. Nggak ada ya. Itu karena secure network tadi itu. Betul. Ya? Oke. Nah, kalau kita pakai WiFi, maka kan kita ke WiFi-nya dulu. Ada mampir tempat lain Ada dulu. mampir tempat lain dulu. Nah, mampiran ke ini yang kemudian kita securein dulu tadi. I see. Oke, jadi VPN Anda sarankan khususnya untuk yang memang punya transaksi-transaksi penting. Apalagi yang harus dimiliki, Mas? Sebenarnya adalah kontrol di Mas pakai WhatsApp nggak? Udah diaktifin belum tuh WiFi-nya? WhatsApp ada dong. Itu kan kemudian ada, kalau teman-teman pakai WhatsApp, kemudian dibuka ada 3 titik di atas, diklik kan, kemudian ada setting atau setelan, kalau diklik. Mana sih? Ini setting. Ada, udah setting setelan diklik, di atasnya ada akun atau account. Oke. Nah itu kalau diklik, kemudian ada tulisannya two step verification atau itu saya pakai. Sudah aktifin. Aktif. Saya email sekarang sih two step verification tuh menjadi standar abis, harus banget nggak sih? Jadi harus banget. Harus. Tapi tidak banyak yang loh. Iya, makanya itu pokoknya harus two factor ya, two factor authentication yang selalu minta verifikasi ke nomor handphone itu untuk apapun akun kita, kayaknya sekarang harus wajib banget. Harus wajib. Terus kemudian kita balik lagi ke setting. Oke. Setting handphone ya, itu kan ada setting atau setelan. Setting setelan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ nanti. Jadi di Android itu kalau kita masuk ke settingan Android di iPhone kayaknya relatif lebih secure, tapi nanti bisa dicoba juga. Itu ada kemudian ada privacy kalau di saya. Lalu ada permission manager. Nah, di permission manager itu kita bisa lihat, misalnya saya kasih contoh. Saya ada install 115 apps di sini. Banyak banget ya. 47-nya itu minta akses ke kamera. Oke. Kemudian ada minta akses ke mikrofon. 23 apps minta akses ke mikrofon. Ada 50 apps yang minta minta akses ke location, ke GPS saya. Okay. Nah, itu teman-teman bisa klik nanti misalnya kamera. Kita klik misalnya kamera. Nanti tuh akan dikasih muncul nih apa aja aplikasi yang minta ke kamera. Kalau saya misalnya kayak book cabin misalnya karena buat check-in terbang gitu kan. Bank karena dia butuh ini. Tapi ada beberapa yang flight radar. Nggak perlu dong. Nggak perlu. Itu kita matiin. Terus kemudian Grab, Gojek, kan udah sekali doang. Itu kita matiin. Jadi teman-teman harus intinya tolong cek di settingan handphone. Jangan-jangan banyak aplikasi yang meminta akses kamera, akses mic, akses location yang sebenarnya nggak perlu. Itu matikan. Jadi silakan dicek satu persatu ya. Ya. Dimatiin aja buat yang dirasa nggak butuh kok data itu dari kita gitu. Betul. Oke, dan mungkin catatannya juga ini Mas. Kita mungkin ada download beberapa aplikasi-aplikasi mungkin games apa yang gratisan apa segala macam atau aplikasi-aplikasi itu. Itu kadang-kadang juga meminta itu kan, atau minta akses kamera padahal sama sekali nggak ada minta akses kamera, minta akses ke foto, folder foto dan segala kontak segala macam. Dan teman-teman itulah bahayanya .apk. Karena kita apapun ya .apk, aplikasi-aplikasi yang tidak legitimate itu dia akan minta akses. Beberapa aplikasi pinjol yang jahat dia akan minta akses karena kita kebelet pengen punya duit. Kasih aksesnya. Lalu kita yes aja, minta akses ini segala macam. Begitu kita terlambat, ini pinjol yang ilegal ya. Kita akan teman-teman kita yang ada di kontak list itu akan dibombardir oleh mereka dengan mengirimkan foto-foto kita yang ada di folder kita, termasuk foto-foto yang nggak pantas misalnya.
Karena kita sudah kasih mereka akses ke foto dan akses ke konteks. Iya, siapa yang ngasih akses kita? Itu. Jadi secara hukum, basically kita sudah memberikan ya akses itu. Sekarang di Undang-Undang PDP, siapapun yang mengambil data dia harus menerangkan data ini diambil untuk apa. Ada konsen. Jadi kalau misalnya saya ngambil data masih nggak konsen, masih saya nggak tahu segala macam, saya bisa tetap kena. Jadi di undang-undangnya sudah dilindungi sebenarnya. Tapi pada prakteknya kan orang juga suka lalai atau abai. Iya. Oke. Sama terakhir ini Mas, Google aja. Kalau kita buka Gmail, itu kan di atas ada muka kita itu. Nah itu kan bisa di setting ininya. Jadi misalnya kita buka ada wajah kita kanan atas kan. Nah itu kalau diklik kita bisa manage your Google account. Nah manage your Google account itu kalau diklik kita bisa lihat tuh security kita di situ, personal info kita, data privacy dan segala macam. Nah ini apakah sudah diaktifkan tuh FA-nya segala macam, ada privacy check up di situ. Kalau kita klik security nanti muncul lagi apa yang sudah kita pasang, apa yang belum. Ada action needed. Ini kalau saya kan two step verification-nya aktif, passkey-nya aktif, password aktif. Teman-teman periksa. Nah, kalau teman-teman lihat juga itu ada history di situ. Kalau teman-teman di Google-nya itu kan pakai Google Maps ya. Kadang-kadang pakai Google Maps ya. Itu saya matikan fitur untuk mengetahui saya buka apa, saya pakai Google Maps cari apa dari mana. Kenapa tuh? Dan YouTube. Jadi gini, kita kan akan senang Mas ya masuk YouTube udah munculanin lagi video yang kemarin kita tonton dan itu segala macam. Resikonya adalah kalau ini dihack, handphone ini hilang atau ini dihack, orang bisa tahu dong saya nonton apa. Oke, masih nggak apa-apa kalau soal nonton. Orang bisa tahu saya browsing apa aja. Jadi saya bisa di profiling dong. Saya suka apa dan segala macam. Makanya di handphone ini, di seluruh akun saya, kalau saya buka YouTube saya harus ngulang lagi nyari. Karena dia tidak menyimpan apapun. Tidak menyimpan historinya. Tidak menyimpan. Kalau browser saya masih oke. Tapi ada satu yang berisiko, Google Maps. Google Maps ini menyimpan, Mas nggak pernah ngapus Google Maps kan? Enggak. Oke. Nanti di sini ada history. Kalau Mas masuk tadi ya, di personal info itu akan ada history. Teman-teman boleh coba cek tahun lalu jam sekian ada di mana? Ada. Bisa. Lebih bisa Mas. Kan Mas pakai Google Maps. Iya sih. Itu yang kemudian saya matikan. Jadi kalau saya mau nyari sesuatu di Google Maps kayak ngulang lagi aja. Tapi kan paling enak udah tahu ya, Google Maps udah baca kebiasaan kita segala macam. Kita seneng. Tapi kalau ini handphone pindah tangan atau Gmailnya dihack, maka saya bisa tahu nih Mas Timothy kira-kira hari Rabu jam sekian ada di mana. Exact Mas, karena kan dia ngikutin. Iya, GPS ada di sini. Itu yang saya matikan. Oke. Jadi banyak sekali data kita yang kita tidak pernah input pun ada di website-website situs-situs. Itu namanya pasif digital footprint. Jadi jejak digital itu ada dua Mas. Ada tipe aktif yang kita input, kita enter, kita ketikkan, dan yang pasif. Yang kita nggak sadar bahwa dia rekam. Gitu. Kayak suara kita mungkin bisa aja direkam, kita nggak tahu kan di sini, kita kemana, GPS, IP segala macam. Pasti deh kayaknya Mas. Orang saya nyebut apa langsung muncul di IG. Baru ngomong, oh ini sepatu, langsung postingan berikutnya ada sepatu. Baru ngomong apa, itu kayaknya udah direkam sih. Oke. Anyway, Mas Doni makasih banyak. Itu tadi beberapa tipsnya menurut saya bisa lebih dalam tentu saja, tapi kalau kita bisa memenuhi apa yang tadi Mas Doni bilang aja, itu udah meningkatkan keamanan kita jauh lebih baik lagi pastinya. Dan kayak Mas Doni bilang tadi, kedepannya teknologinya kita belum tahu lagi, sehingga kita harus up to date terus. Betul. Nanti pokoknya kawan-kawan panduan-panduan tadi, step-stepnya tadi itu masuk aja ke privasi.id. Privasi.id ya. Ya, itu ada panduan-panduannya gratis itu. Nggak jualan. Jadi kita mau bikin panduan, waktu itu bikin kelilingan pelatihan itu security keamanan digital. Panduan-panduannya steps in, ngecek ini itu ada di privasi.id. Step by stepnya ya. Mau privacy pakai bahasa Inggris atau privasi bahasanya sama aja. Sama aja ya. Sama Oke. aja. Jadi tinggal ke sana,
Saya yakin kita semua membutuhkan itu untuk melangkah ke depannya, karena ancaman ke depan itu pasti akan lebih beragam lagi. Jadi kita harus menjaga diri kita mulai dari saat ini. Jadi kita jadi manusia yang siap untuk masa depan. Mas Doni, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Pasti Mas. harus diundang lagi sih, karena Insya Allah. perkembangannya. Siap. Nanti Kita akan lihat. saya kasih tahu tips bagaimana mengetahui profilnya Mas Timothy. Waduh. Apa yang saya temukan di internet ya? Enggak, jangan. Mas Doni tadi udah cerita, dia nyari profil, diprofilin loh. Dia cuma modal nama gitu ya, tapi udah tahu kerjaan saya apa. Kafenya aja saya tahu. Kafe. Kebetulan ini kafe saya bilang, memang di kafe saya. Udah saya tahu, Ada di sini semua komplit. Dan bahkan AI-nya bisa men-scoring, Ya. memberi skor pada profil tersebut, apakah positif, apakah negatif. Saya baru tahu AI judgmental juga ya ternyata. Mental, Mas. Sebias itu. Sebias Kalau itu. misalnya kata bias, sebisa diskriminasi, bisa bias, bisa judgmental. Ya, tergantung dia belajar datasetnya dari mana. Itu nanti kita ngomong AI lain lagi ya. AI ada episode khusus ya, Mas Doni Beu. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Jangan Mas. lupa Terima kasih. untuk follow di Instagram kita di redaksi Nalar TV, dan biar banyak konten-konten lagi seperti konten kita sama Mas Doni. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita, dan Anda bisa dengerin di Spotify juga. Kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan berikutnya. Sampai jumpa.